dan ucapkan la ilaha illallah. Kemudian bersabda, segala puji bagi Allah, ya Allah, sungguh Engkau telah mengutus aku dengan kalimat ini dan menjanjikan surga kepadaku atas kalimat ini, dan Engkau tidak akan menyalahi janji. Kemudian Rasulullah bersabda, bergembiralah karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ahmad dan At-Tabrani dari Syaddad bin Aus dan Jami' Usul Al-Auliya 32. Sabda Rasul, kaum manapun yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka tidak mengharapkan apapun kecuali ridha Allah, pasti penyuruh dari langit menyuruh mereka, bangkitlah kalian telah diampuni, bangkitlah kalian telah diampuni, keburukan kalian telah diganti dengan kebajikan. Ahmad dan At-Tabrani dari Anas, Jami' Usul Al-Auliya ayat 164 dan Al-Anwar Al-Qudsiyah ayat 30, sesuai firman Allah, maka bergembiralah dengan baiatmu yang telah engkau lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 111. Yang tadi ada alat bahwa Jami' Usul Al-Auliya itu halaman 164 dan Al-Anwar Al-Qudsiyah halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: apakah talqin memiliki dasar hukum? Ada atau tidak? Kalau sudah ada saya lewatin, nanti saya paham. Ya, diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqana ashabahu jama'atan wa burran. Nabi pernah mentalkin sahabatnya baik secara jamaah maupun secara individu sendiri-sendiri. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ini adalah proses talqin di zaman dulu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabatnya, Nabi bilang di sebuah rumah, hal fiikum gharib, apakah ada orang asing? Maksudnya, apakah di saat ini ada orang ahli kitab? Karena Madinah itu sebelum masuknya Nabi itu kan ada kabilah-kabilah Yahudi, Aus, Khazraj itu kan ada. Jadi Madinah Munawwarah yang sekarang ini, maaf ya, itu dulu banyak dihuni oleh orang-orang yang beragama Yahudi. Nabi itu kan di Madinah pendatang. Jadi ketika Nabi saat itu menjadi seorang pendatang, Nabi akan mentalkin. Wajar kalau Nabi berkata, hal fiikum gharib, apakah di antara kalian ada yang tidak beragama Islam? Ya, kemudian sahabat Nabi bilang, tidak, semuanya sudah clear, semuanya sudah Islam. Fa amara bi khalqil bab, karena ini sangat khusus supaya orang-orang yang beragama Islam itu tidak ikut masuk, maka Nabi memerintahkan untuk menutup pintu. Nah, peristiwa menutup pintu seperti ini kadang-kadang masih dilakukan oleh wakil talqin. Matiin lampunya, tutup pintu, begitu kan? Ya, sebenarnya nggak salah-salah juga, tapi yang jelas zaman sekarang kan ada nggak yang namanya Yahudi? Nggak ada. Maka tutup pintu, kenapa? Ya karena itu kan zaman dulu begitu, yang pintunya juga gampang dibuka. Nah sekarang kalau dalam pelatihan kayak begitu, yuk kita batalkin, matikan lampu, tutup pintu semuanya, kayak begitu. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, bagaimana? Ya kalau memang jelas. Yang mengikuti pengajian sudah kebanyakan umat Islam, semuanya umat Islam, nggak usah mati-matian lampu kali, biasa aja, tutup pintu, kamu ngapain? Kayaknya kenal banget kayak begitu. Ya. Jadi ini sunnah yang barangkali ketika di zaman sekarang sudah tidak menjadi sunnah lagi, menutup pintu seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena masih ada wakil talqin yang fanatik. Pokoknya kalau talqin nggak boleh tuh di acara maulid. Talqin nggak boleh itu di sini. Talqin itu harus di tempat. Matikan lampu, tutup pintu dan lain-lain. Matikan AC, tak hidung. Bismillahirrahmanirrahim.
yang menarik Bapak Ibu sekalian, ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah ta'ala la yuriduna dzalika illa wajha illa nada munadin minas sama' qumu maghfurina lakum qad baddaltu lakum sayyi'atikum hasanat. Tidak ada satu kaum yang berkumpul sambil berzikir kepada Allah, yadhkuruna Allah, sambil berzikir kepada Allah. Mereka berzikir tujuannya apa? La yuriduna dzalika illa wajha. Mereka tujuan zikirnya tidak menghendaki sesuatu illa wajhahu, wajahnya Allah. Oh, berarti yang kita harapin itu mukanya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, kalau orang marah biasanya nutupin wajah kan? Kalau kita lagi kesel nih sama istri misalnya, agak sedikit mana mukanya yang dipegang itu muka. Coba lihat mukanya gimana, coba marahnya gimana, coba gitu kan. Begitu dipegang mukanya kayak gitu, kita jadi gak marah lagi kan, jadi senyum kayak gitu. Maksudnya apa? Wajah itu merupakan sebuah simbol daripada keridhaan Allah. Orang tidak ada satu kaum yang berzikir yang mereka tidak mengharapkan sesuatu illa wajha, kecuali ridhonya Allah. Maka setiap klik ila hadratin Nabi, setiap klik ila hadratin Nabi berjamaah di langit sana, munadin minas sama, ada seorang malaikat yang berteriak memanggil-manggil, "Woi, kumu maghfurina lakum, baik, kalian sudah diampuni semuanya. Qad baddaltu lakum sayyi'atikum hasanat." Dosa kalian bahkan diganti. Makanya banyak-banyakin dosa. Arahim. Makanya kalau belum dikir banyakin dosa. Jadi pas dikir kita kan pahalanya diganti, karena banyak dosanya diganti sama pahala kan jadi lebih banyak gitu ya. Sesat gue. Qad baddaltu lakum sayyi'atikum hasanat. Sungguh aku, kata Allah, mengganti keburukan-keburukanmu dengan hasanat. Bukan cuma diampuni, tapi kesalahannya diganti. Makanya beruntung yang tertarik dosanya dulu udah banyak tuh. Saya termasuk rugi sebenarnya. Karena saya masuk tarekat SMP mondok, dosanya dikit. Sanawiyah, aliyah, mondok, dosanya dikit. Udah begitu pergi ke Kairo lagi. Coba kalau pergi ke Amerika kan dosanya kebanyakan. Udah begitu pulang dari pesantren, dari kusir, balik ke Asdikiyah, pesantren lagi. Udah begitu ke ajengan jejer, mondok lagi. Rugi saya. Jadi beruntunglah yang dulunya biadab. Bersyukur. Udah syukuri aja nikmat Allah. Isi koin aja ya. Qad baddaltu lakum sayyi'atikum hasanat. Bukan cuma diampuni, tetapi diganti, dirubah. Shadaqallahul azim. Ya. Mudah-mudahan ini sesuatu yang sangat berarti untuk kita. Amin. Dalam sebuah ayat dikatakan, fastabshiru, bergembiralah, bibai'ikumul ladzi bay'atum bihi, dengan baiat yang kamu lakukan, dengan talqin yang telah terjadi. Fastabshiru, bergembiralah. Coba kita lihat. Ini para sahabat ngumpulin hadis-hadisnya, ayat-ayatnya itu cantik ya. Dia kalau bikin baju mungkin renda-rendanya itu luar biasa, cantik ya. Dia apik sekali kalau menurut saya. Saya kenal sedikit-sedikit aja ya. Ini mau diganti langsung? Oke. Habis ngomongin ganti, proyeknya ada diganti. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baru mau ditunjukin. Oke, kawan. Kita lewatin aja deh.